Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Suara NATO. Jumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Kali ini di episode bersama kita sudah hadir Ketua PDM Bolamondo Selatan, pimpinan daerah Muhammadiyah, Bapak Jamaluddin Lamato, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Ini yang paling utama dan paling penting di situasi pandemi ini, Ketua. Sahabat podcast Suara NATO, kita akan berbincang bagaimana terkait dengan perkembangan Muhammadiyah yang ada di Bolamondo Selatan sampai sejauh ini. Saya ingin mengawali pertanyaan kepada Pak Ketua. Ini mungkin bisa dijawab kepada kita, apa sih sebenarnya Muhammadiyah itu? Muhammadiyah secara formal organisasi, tetapi secara spirit perjuangan itu gerakan. Gerakan. Jadi tidak muluk-muluk bukan berarti membedakan dengan ormas lainnya, tapi Muhammadiyah itu kalau pertama mau jadi pimpinan Muhammadiyah itu harus siap bukan hanya sekedar mengurus organisasi dalam struktur ketua, sekretaris, bendara dan seterusnya. Tapi lebih dari itu ada amal usaha di dalamnya. Amal usaha di dalamnya itu ada lembaga sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Jadi keterkaitannya ke arah sana. Muhammadiyah sebagai gerakan. Kalau sebagai organisasi dalam hal ini untuk bagaimana mencerdaskan umat. Kembali di tadi itu, sebagai organisasi Muhammadiyah berjalan normal seperti ormas-ormas lainnya. Ormas Islam lainnya. Perangkat amal usaha itu bagian dari perangkat dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat. Jadi pencerahan baik secara lahir dan batin ya, psikologis maupun secara kecerdasan ya. Kecerdasan di sana. Sebagai manusia. Bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Bolamondo Selatan sejauh ini, Pak Ketua? Kalau Muhammadiyah di pesisir selatan itu sudah ada sejak zaman 70-an. Dan itu afiliasinya ke Gorontalo. Gorontalo termasuk itu pendirian beberapa masjid dan sekolah. Kalau kita buka-buka sejarah itu orang-orang Muhammadiyah di Molibago, Popodo khususnya itu lebih mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah dari Gorontalo ketimbang dari Manado. Basisnya di sini ya, di ibu kota ya? Di ibu kota, Nanti pada tahun 2011 terjadi pemekaran Kabupaten Bolsel sejak 2008. Muhammadiyah juga melakukan pemekaran atau pemisahan dari Kabupaten Bolamondo Induk. Resmi itu pada tahun 2011 Muhammadiyah Bolsel berdiri secara kelembagaan disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Muhammadiyah di Bolsel? Di Muhammadiyah itu ada istilah amal usaha. Amal usaha itu bisa dalam bentuk kelembagaan, tetapi ADART, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah mengatur bahwa spirit perjuangan Muhammadiyah itu kelihatan ada. Bukan cuma sekedar kelihatan, memang ada. Ada ya, nyata ya? Nyata. Kalau ada amal usaha terkecil. Amal usaha terkecil itu pengajian Muhammadiyah. Itu rutin dilaksanakan? Itu rutin. Jadi tidak boleh tidak. Semua berangkat dari pengajian. Muhammadiyah bisa mendirikan sekolah, bisa mendirikan rumah sakit. Itu semua berangkat dari pengajian yang di dalamnya banyak terkandung silaturahim. Termasuk canda tawa senda gurau. Dari situlah pergerakan dimulai. Luar biasa ya. Kemudian bisa diceritakan pengalaman membuka amal usaha. Saya melihat salah satu di Bolangaso ya, kalau tidak salah. Ada MTS Muhammadiyah, Pak. Perkembangannya sejauh ini. Saya juga kan terhitung baru kali ini memimpin Muhammadiyah. Selama ini kan Ortom, memimpin pemuda Muhammadiyah. Nanti di Bolsel saya mendapat kesempatan memimpin organisasi induk. Kalau bisa tahu sudah periode keberapa, Pak? Baru periode pertama. Periode pertama. Yang periode awal terbentuknya Muhammadiyah Bolsel, ketua PDM-nya Pak Haji Abdi Pangobel, saya sekretaris ya. Setelah itu berganti saya DPR, Pak mantan ketua DPR, saya menjadi ketua. Ini sebenarnya test case ini soal amal usaha ini. Bisa enggak orang meneruskan jejak perjuangan orang-orang tua dulu? Kalau orang-orang tua dulu dalam serba keterbatasan, tidak ada alat komunikasi canggih,
jalur konektivitas jalur transportasi masih terbatas, tapi Kak, dorang boleh meninggalkan satu buah TK, satu buah SD, dan ada SMP Muhammadiyah. Orang sekarang dengan fasilitas yang serba ada, kok tidak bisa? Alhamdulillah yang di Bolangaso itu jadi. Iya. Jadi amal usaha ini sampai hari ini berjalan. Alhamdulillah. Jadi dengan bertambahnya MTS Muhammadiyah yang di Bolangaso itu, nomenklaturnya MTS Muhammadiyah Bolsel. Nah, alamatnya di Bolangaso itu Mulibagu. Nah, total amal usaha Muhammadiyah di Bolsel sudah menjadi 4. 4 ya sampai hari ini. Tapi ada, kalau berdasarkan aset sudah 5. Sudah 5. Di mana saja tempatnya itu? Yang 5 itu yang tanah hibah dari Pemda di belakang kantor Kementerian memberikan hibah, alhamdulillah seluas 2 hektar, dan itu sudah menjadi merek Muhammadiyah karena sudah ada sertifikat atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Luar biasa ya. Jadi sudah hak miliknya sudah menjadi organisasi, dan milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Kami di Bolsel hanya sebagai menggerakkan saja. Mau ada apa di tanah itu? Iya. 4 itu di mana Pak lokasinya? Kan TK Aisyah di Popodu, SD Muhammadiyah di Popodu, SMP Muhammadiyah di Popodu, terus MTS Muhammadiyah di Bolangaso, dan tanah seluas 2 hektar yang di belakang kantor Kementerian Agama di belakang gudang obat. Itu seluas. Jadi pusatnya semua di ibu kota ya? Di ibu kota Bolangaso Selatan. Pak Ketua, secara keseluruhan cita-cita Muhammadiyah Bolsel itu kira-kira ke depan? Artinya secara organisasi, Muhammadiyah punya cita-cita ke depan itu, di mana saja Muhammadiyah berada atau di mana saja orang-orang Muhammadiyah berada itu selalu mengembangkan yang namanya amal usaha. Nah, khusus di Bolsel kami, termasuk saya di dalamnya sebagai yang diamanahi sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah, memiliki ekspektasi ke depan. Yang pertama itu setelah terbentuk Teskes kemarin MTS Muhammadiyah Bolsel ternyata bisa. Ini teskes kami di tahun ini itu pesantren. Pesantren. Cuman memang terkendala ada pandemi. Tapi kemarin kami sudah komunikasi lagi deh. Kan jualan kami sejak awal kan mendatangkan ustadz dari Jawa. Nah, komunikasi 3 hari lalu, kalau PKKM sudah dibuka, mereka tetap mau datang meskipun startingnya terlambat. Startingnya tidak terlambat sebenarnya, cuman progresnya kelihatannya. Bagaimana pesantren itu? Apa sudah ada perencanaan atau seperti apa? Iya kan kita sudah pasang spanduk sosialisasi di mana-mana, brosur apa semua. Lokasi? Di SMP Muhammadiyah. Jadi SMP Muhammadiyah itu yang kita modifikasi menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren, luar biasa. Kan pondok pesantren itu ada 2 jenis. Pondok pesantren salafiyah. Ini bukan paham, tapi istilah ya. Nomenklatur undang-undang pesantren. Jadi jangan sampai kita nomenklatur undang-undang ada istilah dengan pemikiran yang negatif ya. Salafiyah itu pondok pesantren tradisional atau dalam istilah lain pondok pesantren murni. Itu kan yang peninggalan orang-orang tua zaman dahulu, orang tua kita kan pondok pesantren murni itu kan memang mondok ya. Di sana tidak ada ruang kelas. Tidak boleh pulang, mondok. Tapi di lokasi itu tidak ada ruang kelas, yang ada masjid tok. Masjid tok dan asrama. Nah, itu pondok pesantren murni. Ada yang namanya pondok pesantren modern. Nah, yang modern itu adalah pondok pesantren yang berjalan seiring dengan pendidikan formal lainnya. Pesantren modern. Modern ya. Nah, jadi pendidikan formal lainnya itu bisa madrasah, bisa juga sekolah umum. Nah, SMP Muhammadiyah yang kita mau modif menjadi pesantren sudah berjalan, cuman memang pas ustadznya mau datang penerbangan close ya. Jadi sekarang ini situasi PPKM ya. Jadi, tapi mereka tetap mau datang. Di saat mereka datang, mana itu santri-santri yang kita sudah terima siap mondok sebagai santri akan diteruskan sebagai maka akan mulai berjalan yang namanya pondok pesantren itu, di Popodu itu. Ya, luar biasa ya. Terkait tadi disinggung masalah faham. Ini kan hari ini tidak hanya di Bolangaso Selatan, tapi di seluruh negeri sedang dilanda terkait dengan paham radikalisme itu ya. Jadi upaya Muhammadiyah dalam membentengi umat terhadap paham radikalisme itu seperti apa, Pak Ketua? Jadi yang paling penting itu sosialisasi kepada masyarakat. Dan khusus di internal Muhammadiyah selalu disosialisasikan melalui pengajian-pengajian. Jadi kan ada konsep sekarang yang ditawarkan
misalnya lewat Kementerian Agama, moderasi beragama. Moderasi beragama, bisa dijelaskan moderasi beragama? Moderasi beragama itu cara beragamanya yang dimoderasikan. Ya, jangan salah paham. Ya, jangan agamanya, bukan agamanya, cara beragamanya yang dimoderasikan. Ya. Di Muhammadiyah sekarang sudah lebih maju lagi. Bukan hanya mengajarkan cara atau moderasi beragamanya, tapi ada juga istilah di Muhammadiyah yang berkembang dari pengajian ke pengajian itu, moderasi berormas. Moderasi berormas. Ya. Nah, ini perlu dicontoh. Karena kalau kita saja antar sama ormas akur, pasti yang namanya radikalisme dan sebagainya itu bisa selalu dikomunikasikan, maka tidak akan muncul yang namanya radikalisme. Biasanya radikalisme ini bukan karena seseorang itu radikal, karena masing-masing merasa tertuduh, ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Akhirnya dari situ berkembang terus, masing-masing mengambil sikap. Akhirnya menjadi konflik ya. Akhirnya tertuduh sebagai radikal, padahal cuman persoalan jarang komunikasi. Jarang komunikasi, ya. Dengan kami mencoba membangun moderasi berormas, maka orang Muhammadiyah biasa saja ketemu dengan orang NU, baku-baku sedu dan sebagainya. Bahkan kalau jalan-jalan ke rumah saya bisa dicek sekarang juga di rumah saya itu foto Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berdampingan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Luar biasa. Itu di rumahnya Ketua Muhammadiyah. Tinggal kita mau cek. Dua-duanya tokoh besar itu ya. Iya, tinggal mau dicek. Mudah-mudahan di rumahnya Ketua NU, sahabat saya Bang Jul, ada fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berdampingan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Moderasi berormas. Nanti kita akan undang juga Bapak Julkarnain kemarin Ketua NU Bolsel di podcast ini. Ya, siap. Jadi luar biasa. Itu salah satu bentuk bahwasanya meredam radikalisme, meredam paham radikalisme. Kita mulai tidak saja dengan moderasi beragama, tetapi juga dengan moderasi berormas. Berorganisasi ya. Betul. Sejauh ini adakah tantangan, rintangan serta hambatan dalam menangkal isu ini, Pak Ketua? Begitu derasnya ini menghujani umat dan tidak hanya warga Muhammadiyah sendiri, tetapi disasar oleh seluruh umat terkait paham ini. Selama ini kalau yang saya rasakan di Jamaah Muhammadiyah, selama kita menyampaikan sosialisasi ataupun membumikan yang namanya paham-paham moderasi, jangan radikal dan sebagainya, tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Cuman memang pada posisi itu tadi itu, sejak awal sebelum muncul ini isu-isu radikalisme, kita memang jarang komunikasi. Pas muncul isu yang memang sedikit bagus jualannya ini, komunikasi kita, silaturahim kita yang terbatas itu tidak sempat dibuka. Akhirnya tertahanlah, ada yang menuduh, ada yang tertuduh, dan tidak pernah komunikasi. Padahal di saat komunikasi tidak ada itu radikalisme. Jadi kuncinya di situ, komunikasi itu. Kan Nabi sudah bilang, dengan rajin-rajin silaturahim, pertama, bagi yang belum menikah akan mudah mendapatkan jodoh. Yaitu, bagi yang sulit makan, dengan sering silaturahim akan mudah mendapatkan rezeki. Dan yang paling terakhir, meskipun ini suasana pandemi, silaturahim tetap harus dirawat, dijalankan, meskipun hanya lewat virtual. Virtual. Luar biasa. Jadi 3 itu kalau silaturahmi itu jalan, insya Allah semua dimudahkan ya. Luar biasa. Sahabat Podcast Suara NATO, masih bersama dengan Pak Ketua PDM Bola Mongodo Selatan ya, Bapak Jamaluddin, pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu istilahnya pimpinan Muhammadiyah. Di dalamnya ada ketua, ada wakil, tapi semuanya pimpinan. Pimpinan. Ini kan Muhammadiyah konsen dalam bidang pendidikan. Bagaimana upaya Muhammadiyah khususnya di Bola Mongodo Selatan bersinergi dengan pemerintah daerah? Karena membangun daerah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah dan bupati dan wakil bupati serta perangkatnya, tapi butuh seluruh stakeholder untuk bagaimana kita bersama-sama membangun daerah ini. Itu yang kembali saya menyentil yang ekspektasi tadi. Ekspektasi kami sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Bola Mongodo Selatan. Jadi setelah tes kes MTS Muhammadiyah, kita tahun ini menjajaki pendirian pondok pesantren. Untuk jangka panjang 2 atau 3 tahun ke depan, meskipun sekecil apa, kami akan menjaga pendirian perguruan tinggi.
Kenapa? Itu sampai ke sana arahnya. Iya, perguruan. Kenapa? Karena salah satu indikator Badan Statistik dalam rangka menilai tingkat tingginya SDM masyarakat Bolsel itu salah satu indikatornya bukan mau lihat indeks salah satunya dilihat adanya lembaga perguruan tinggi di daerah. Di daerah. Itu salah satu faktor ya. Ya, sekecil apapun berdirinya perguruan tinggi itu kami akan jajaki ke depan. 2-3 tahun ke depan. Ya, kalau pesantren sudah berjalan normal, amin. Saya doakan kita akan ke perguruan tinggi. Dan kami yakin kami sudah survei data-data awal, kita banyak SDM untuk urung rembuk di perguruan tinggi itu. Sudah banyak. Ya. Apalagi teman-teman di jajaran Pemda sudah banyak yang S2 apa semua. Ya. Jadi sudah awal yang baik ya untuk bagaimana bisa melaksanakan cita-cita untuk orang boleh bilang ini mimpi yang terlalu muluk. Tapi kan semua berawal dari mimpi. Iya, semua berawal dari mimpi. Dan kalau tidak selalu diucapkan, berarti tidak akan pernah terrealisasi. Ya kan sesuatu dimulai dari niat. Niat itu dilakukan, diucapkan. Kalau sudah diucapkan akan dilakukan. Ya, betul. Jadi ini harus selalu diungkapkan meskipun belum ada tanda-tandanya. Ya. Supaya itu kan tidak dilarang bermimpi. Ya. Yang dilarang itu kalau cuma sampai di mimpi. Cuma sampai di menghayal. Itu yang bahaya. Cuma sampai di angan-angan saja. Ya. Jadi harus bagaimana niat kemudian diucapkan, selalu diucapkan agar bisa mendatangkan energi untuk positif, melakukan. Ya, kemudian laksanakan. luar biasa Ketua. Nah, Pak Ketua, ini kan situasinya kan sekarang lagi pandemi. Bolsel ini masuk level 3 kemarin sudah ditetapkan dari level 2 naik. Bahkan di daerah tetangga kita di Gorontalo ini sudah level 4. Hari ini. Jadi upaya Muhammadiyah atau mungkin bisa dikatakan sinergitas lah. Bagaimana bisa membuat pandemi ini kita bersama-sama agar keluar dari situasi ini yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Ya, pertama Muhammadiyah dari pusat setahu kami sampai ke jajaran tingkat bawah itu selalu berusaha untuk respon positif terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka antisipasi perkembangan peningkatan pandemi. Ya, berarti secara organisasi sinergitas tegak lurus ya Muhammadiyah dari baik tingkat daerah sampai pusat. Kan Ketua Umum Ormas pertama yang mempublis secara resmi melakukan vaksinasi itu Ketua PP Muhammadiyah, suami istri malah. Ya. Vaksin secara terbuka. Terbuka ya. Luar biasa. Dan terusan ke bawah. Dan kalau mau tanya partisipasi kegiatan di tingkat lain kan Muhammadiyah punya MCC apa semua. Itu viral di mana-mana. Tim Muhammadiyah turut memakamkan saudara-saudara kita yang dari agama lain, tapi karena tidak ada tim lain yang siap menguburkan, Muhammadiyah turun langsung. Luar biasa. Kalau di Bolsel setiap ada kegiatan-kegiatan serentak, misalnya penyemprotan disinfektan, terus memantau sekolah-sekolah terhadap menjalankan prokes. Prokes ya, itu yang paling penting ya. Khusus di masjid ini yang masih bermasalah kalau di Bolsel. Ini masjid ini masih bermasalah karena sampai hari ini. Karena memang kita juga harus mengakui bahwa belum semua masjid di Bolsel itu dikelola secara standar sesuai tingkatan masjid. Kan masjid itu ada masjid agung, masjid besar, masjid kecamatan, masjid desa dan sebagainya. Kalau masjid-masjid yang levelnya kecamatan, kabupaten itu rata-rata sudah menjalankan prokes. Menjalankan prokes ya. Cuma memang kita mengalami kendala di tingkatan bawah. Saya setiap kali ke masjid di mobil itu selalu standby hand sanitizer botol besar. Jadi hanya itu yang bisa kami lakukan tanpa harus bicara banyak dengan jamaah-jamaah di masjid. Di saat saya mampir satu masjid ternyata di situ prokes tidak berjalan, jaga jaraknya tidak ada, masker tidak ada. Paling tidak saya standby satu botol hand sanitizer untuk saya tinggalkan di masjid itu. Saya ajak teman-teman yang habis pegang tangan, salaman apa semua. Saya minta permisi tangannya disemprotkan hand sanitizer. Setelah itu hand sanitizer tinggalkan di masjid. Itu upaya-upaya
Padahal itu bisa dikatakan sederhana, tapi harus bermanfaat sekali ya. Insya Allah. Misalnya mudah-mudahan dengan mereka menggunakan hand sanitizer itu, paling tidak mereka misalnya sudah ada virus langsung bersih lagi. Ya, kita berdoa Pak Ketua ya, semoga. Dan bukan cuma itu, di acara-acara takziah kalau terundang, saya datang dengan 1 botol hand sanitizer yang seukuran begini, bawa langsung tinggalkan situ. Ya. Luar biasa Pak Ketua. Upaya kecil yang sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Insya Allah. Dan itu bisa dicontoh oleh mungkin masyarakat secara keseluruhan. Ya, untuk bersama-sama kita keluar, agar bisa keluar secepatnya dari situasi pandemi. Ya, mudah-mudahan Bolsel cukup sampai level 3 lah. Maksudnya level 3 turun, bukan level 3 naik lagi. Kita berharap turun. Ya, karena semua disasar. Tidak hanya kesehatan, tapi dari sisi ekonomi juga. Dan saya termasuk penyintas yang sudah pernah positif maksudnya. Penyintas, luar biasa. Sudah pernah positif, dan ini barang ada. Yang luar biasa di podcast kita Pak. Iya, ini barang ada, bukannya tidak ada. Ada. Ya, jadi masyarakat harus bisa menangkap informasi yang valid, bahwa ada anggapan-anggapan ini corona ini tidak ada, ini ada, benar-benar ada. Ya, dan sampai hari ini pun tidak hanya organisasi-organisasi lain, Muhammadiyah bahkan cuma memang lucu. Langsung, ya. Cuma memang lucu, di saya mengaku ada, kalau ada betul-betul pasti Pak Jamal Somati. Oh, bukan begitu. Jadi yang pertama itu positive thinking. Yes. Di saat sakit positive thinking. Sabar dan berpikiran positif untuk optimis sembuh. Meskipun pahit itu makanan yang lewat di leher, paksa makan. Paksa makan. Kemudian minum obat dan rajin jalan pagi. Itu terus yang dilakukan. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Jangan bilang ada sembuh begini kok bukan corona yang masuk. Memang corona yang masuk. Intinya kan penyakit ini datang dari Allah, dan insya Allah Allah yang akan menyembuhkan itu. Insya Allah. Tapi kan ikhtiar. Ikhtiar. Orang mau pergi berperang, kalau tidak pakai tameng, baju perang, pasti gampang kena. Pak Ketua sudah tervaksin, sudah vaksinasi? Sudah. Saya juga. Saya sudah 2 kali juga divaksin. Kita bersama-sama juga berikhtiar juga. Sudah ada sertifikat vaksin. Sudah ada ya. Alhamdulillah aman kalau begitu untuk melakukan perjalanan. Ya. Insya Allah. Sama-sama berikhtiar. Sampai saat ini sudah 10 kali cucu. Sudah 10 kali swab antigen ya. Swab antigen. Ya, karena mungkin dengan aktivitas yang begitu padat, Pak Ketua diundang di mana-mana. Ya, ini sama-sama kita menjaga ya. Ya, luar biasa. Kalau bisa saya tanya Pak Ketua, tentu organisasi tidak hanya Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya, bahkan OKP itu ada support dari pemerintah daerah berupa mungkin dana hibah. Muhammadiyah, alhamdulillah tahun ini Muhammadiyah. Ya? Kalau Muhammadiyah itu sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Tahun 2019. Itu waktu itu ada Musil Pemuda Muhammadiyah, alhamdulillah dapat dari pemerintah daerah Bolsel, dan tahun ini dapat lagi dari pemerintah daerah Bolsel. Jumlahnya Pak Ketua? Alhamdulillah lumayan ya. Bisa bantu-bantu untuk menggerakkan organisasi. Iya. Itu yang paling penting. Dan tentu sinergitas ini harus tetap dijaga dengan pemerintah, bupati dan wakil bupati serta jajarannya ya dalam hal ini, supaya bisa bersama-sama kita sejalan. Insya Allah. Itu yang paling penting. Insya Allah. Closing statement Pak Ketua terkait dengan perbincangan kita hari ini. Ya, saya kembali ke persoalan pandemi saja. Mari secara bersama saya mengajak kepada seluruh jamaah, kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi prokes. Prokes ya. Selama pandemi masih ada di lingkungan kita, berarti kehidupan kita belum bisa kembali normal. Dengan pandemi berkurang, kita semua sehat walafiat, insya Allah kehidupan kita akan kembali normal. Itu saja ya. Itu yang paling penting sekarang masalahnya. Luar biasa. Ya, sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan saya dengan Ketua PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bola Mongondo Selatan, Bapak Jamaluddin Lamato, SPD, MPD. Seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, kita hari ini sudah bukan 3M tapi 5M. 5M, mencuci tangan, kemudian memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tambah 1. Apa itu Pak? Doa. Ya, jadi 3M, 5M, dan doa ya, itu yang paling penting. Ya, sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan kita. Saya Andrika Hasan mengakhiri perbincangan ini, dan bersama Ketua PDM Bolsel
Bapak Jamaluddin Lamato, SPD MPD undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.